Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kenalkan kami dari kelompok KLB dan kita akan ngomongin tentang perspektif dan kita akan persepsi. ngomongin hal random tentang kajian lintas budaya. Jadi, kajian lintas budaya itu artinya kebudayaan yang saling berinteraksi dengan kebudayaan lain sehingga menimbulkan atau melahirkan kebudayaan-kebudayaan baru dan perubahan-perubahan baru. Nah, contohnya itu seperti kebudayaan yang ada di barat itu masuk ke Indonesia, itu kan saling bersinggungan. Misalkan lagu bahasa Inggris masuk ke Indonesia itu didangdutin. Nah, itu kan adalah contoh persinggungan lintas budaya. Di sini ada satu hal yang mau kita bahas, yaitu mengenai stereotip penyandang difabel. Jadi kalau orang-orang itu punya persepsi kalau kaum-kaum difabel itu mereka nggak bisa hidup sendiri. Sekaum kaum, sekaum Kelompok-kelompok kelompok. kelompok-kelompok difabel itu sering banget kita mempersepsikan kalau mereka tuh nggak bisa hidup sendiri karena keterbatasan yang mereka punya gitu. Sebenarnya mereka tuh juga mampu dan mereka tuh pasti beradaptasi atau terbiasa dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak selemah itu. Tapi kita melihatnya harus dibantu dan harus diberikan pertolongan gitu. Nah, itu namanya persepsi. Persepsi yang mencap orang lain sedemikiannya itu dinamakan stereotip gitu. Tapi nih dari yang aku rasakan, kalau aku lihat teman-teman difabel itu ada rasa pengen bantu, kadang ada rasa pengen deket sama mereka, tapi aku takut gitu loh. Takut mereka nggak nyaman, atau nggak malah takut aku yang menyakiti mereka. Paham, karena kita nggak terbiasa berkomunikasi sama mereka, kita nggak terbiasa ada di lingkungan yang ada merekanya, ada gap antara orang-orang yang berfisik lengkap dan juga para difabel atau disabilitas. Kalau misalnya kita terbiasa dengan orang-orang seperti kita jadi nggak terbiasa dengan orang-orang seperti mereka gitu. Karena kita nggak terbiasa berkomunikasi sama mereka, nggak ada persinggungan budaya, nggak ada interaksi budaya dan juga Iya. pertukaran budaya di situ. Berarti solusinya main sama mereka. Nah, aku pun mau ngedeketin tuh, aku mau nanya apa sama mereka, aku mau ngobrolin apa sama mereka. Terus juga kadang-kadang tuh ada rasa takut yang kalau aku tiba-tiba datang ke mereka, apa nggak mereka yang mikir kayak orang ini ngapain sih tiba-tiba kok kesini mau wawancarain mau ngapain, padahal emang sebenarnya aku juga pengen deket sih, pengen tahu gitu loh, nanti kalau di luar-luar sana tuh aku ketemu aku nggak kagok gitu loh, aku nggak yang kayak takut dan bingung mau ngobrol sama mereka gimana, apalagi kadang ketemu sama teman tuli sama orang-orang yang tunawicara kayak gitu. Itu sih yang buat aku bingung kalau ketemu sama mereka. Ada satu kalimat yang aku suka dari ini no politik-politik ya, tapi emang dari Pak Anies Baswedan pernah ngomong kalau sejak dalam pikiran aja kita nggak bisa berlaku adil, kita nggak akan bisa menerapkan keadilan itu ke mereka. Jadi aku kalau ngelihat orang-orang yang memang berbeda aja, itu tuh di otakku sebenarnya nggak ada yang beda gitu. Kita tuh sama aja sebenarnya. Cuman Iya mungkin sih. aku nggak kenal sama mereka dan mereka nggak kenal sama aku, cuman gitu. Nah, bentroknya adalah ya karena kita nggak ada satu topik yang bisa dibicarakan bareng gitu. Terus kalau misal solusinya gimana, sebenarnya tuh setiap komunikasi bisa dibangun kalau ada yang mancing, kalau ada yang mulai duluan. Jadi kalau yang sini takut, yang sana juga nggak ada urusan juga ya ngomong gitu. Ya udah nggak akan tuh terbentuk komunikasi. Kalau aku nih, misal aku memposisikan diri, ada orang yang ngedeketin aku terus tiba-tiba ngajak ngomong tuh, please jangan bersikap kayak kamu tiba-tiba senyum dan ngajak aku bicara, terus kayak aku tuh spesial banget gitu loh. Anggap aja aku tuh kayak orang biasa gitu. Ada fake skenario sendiri ya. Itu tadi itu kan terlahir dari persepsi kita terhadap mereka. Gimana ya, pintar-pintar nyari topik aja sih menurutku. Misal nih orangnya ibu, ya udah berarti obrolannya seputar di Jepangan. Terus kalau dia K-popers, ya berarti ngobrolnya tentang Korea-Koreaan. Gitu. Itu cara teraman ngobrol dengan lintas budaya yang lain, film-film negara lain yang bisa didiskusiin. Itu lebih aman menurut daripada langsung ngomong tentang personality orang.
Tapi kebanyakan ya orang yang teman-teman tuli, mereka juga welcome gitu loh. Aku pernah juga kan ada kenalan. Kita nggak kenal nih sebelumnya. Terus ya udah aku iseng aja gitu. Aku mau belajar bahasa isyarat kan. Dia mau cuy. Dia tuh seterbuka itu gitu loh ternyata. Jadi kalau misal kita mencoba sesuatu tuh ya udah coba aja gitu. Iya, kadang tuh takut menyinggung gitu. Aku banyak gerak ya aja. Kadang ada orang yang lagi nggak butuh bantuan tapi kita malah ngebantu gitu, kayak nenek-nenek kita ngerasanya kasihan, aduh mau nyebrang nih kita seberangin tapi ternyata saya nggak mau nyebrang gitu kan kayak lama kan. Aduh, ya begitulah contoh-contoh dari perspektif. Di Jepang itu kan mereka nggak mau nikah kan. Di Jepang tuh mereka pengennya kumpul aja gitu sama pacarnya, jadi satu rumah. Having sex di sana itu sebagai satu kebutuhan yang harus dicukupi gitu. Bahkan pemerintah juga menyediakan tempat untuk mereka bisa having sex di sana, berharapnya kalau mereka bisa punya anak, tapi ternyata tuh mereka nggak mau punya anak, orang-orang Jepang tuh. Nah, itu kan hal yang diwajarkan di sana sampai dinormalisasi dan difasilitasi sama pemerintah. Sedangkan di sini kan itu nggak dibenarkan gitu. Jadi itu adalah perbedaan kebudayaan juga. Ada persepsi yang mempengaruhi di situ gitu. Karena orang-orang Jepang ini sibuk, mereka juga punya kepribadian yang sangat individualis, cuman mikirin dirinya sendiri. Beda kan di Indonesia, kita masih menjunjung norma-norma itu, apalagi mayoritas di sini adalah muslim, dimana norma kebanyakan di Indonesia ya adalah norma yang dipengaruhi oleh landasan agama itu gitu loh. Jadi hal kayak gitu tuh nggak dibenarkan kan di Indonesia. Meskipun sebenarnya di Indonesia banyak ya yang kayak gitu, udah banyak. Cuman di sini kan nggak dinormalisasi gitu. Hal itu bukan menjadi suatu kebudayaan yang diaminkan. Jadi meskipun ada orang yang kayak gitu, mereka tuh cenderung sembunyi-sembunyi. Iya sih, kalau di Indonesia kan karena masih menjunjung tinggi agama itu tadi, apalagi mayoritasnya kan Islam, pasti mereka lebih wanti-wanti untuk tidak melakukan hal itu. Kalau di Jawa lah, orang yang kalau ketahuan mereka itu nggak berbuat zina lah, malah dinikahin ya. Nah, tapi kalau di Aceh itu mereka langsung hukum cambuk. Itu masih ada nggak sih? Masih, masih Yang ada. benar-benar hukumnya itu hukum Islam. Tadi aku menyoroti yang orang-orang Jawa, kebanyakan orang-orang Jawa, kalau misal mereka Hamil di berzina hamil di ya, luar nikah malah dinikahkan. dinikahkan. Betul. Padahal di Jawa itu juga mayoritasnya Muslim. Muslim. Meskipun emang ada yang berpendapat kayak biar tidak terjadi fitnah gitu kan. Apalagi yang itu loh, sampai diadaptasi ke film, ke sinetron. Sekarang kan banyak. Sinetron aja semuanya, hampir semuanya yang kalau dihamil di luar nikah, malah nikah. Nikah. Hamil di luar nikah malah nikah. Iya, di luar nikah malah nikah. Maksudnya dia posisinya hamil gitu loh. Kan dalam Islam sendiri juga nggak boleh. Banyak pertentangan di kalangan ulama juga nggak sih? Sih. Iya nggak tahu ya, nanti komen aja di bawah. Standar orang Indonesia yang kalau cewek itu harus yang Harus yang tinggi, harus yang putih, rambutnya lurus, yang hidungnya mancung. pinggangnya gede. Kayak banyak banget standar-standar Kayak biola. gitu. Itu juga bagian dari persepsi. Itu standar Sangat-sangat berdaging. itu persepsi yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia. Betul. Kebanyakan mengenai definisi cantik itu kayak gimana sih gitu. Menurut kamu cantik gimana? Percaya diri. Dia itu nyaman. Dia nyaman dengan dirinya. Jadi kalau kamu belum percaya diri, kamu belum cantik menurutku. Aku pun belum percaya diri. Aku belum cantik. Jadi ada beauty privilege juga di Indonesia nih. Kayaknya kita udah nggak asing sama hal itu. Apa itu? Kayak kalau orang cantik tuh dia bakal ada jalur khusus gitu. Nah, jalur khusus untuk orang-orang cantik gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Misal lowongan kerja pun kamu tahu kan kayak yang berpenampilan menarik. Terus ada lagi juga Foto full badan. hal kayak gitu tuh sebenarnya upaya dari masyarakat mengaminkan bahwa emang beauty standard atau beauty privilege itu ada gitu. Gimana ya, kita nggak bisa memungkiri kalau misal di luar sana juga kita bisa melihat orang yang menarik yang kayak apa, orang yang nggak menarik yang kayak apa. Cuman kita juga harus nyari tahu dulu gitu, orang-orang yang cantik, orang-orang yang cakep
nggak cuman cewek ya, cowok pun juga ada gitu loh, beauty standarnya mereka. Cewek tuh memandang cowok yang ganteng kayak apa tuh ada gitu. Iya Nah benar. sebenarnya sebenarnya tuh bisa ditarik juga ke belakang, kenapa sih hal itu bisa terjadi. Orang-orang yang cantik, orang-orang yang cakep dapat privilege apa aja sih dalam kehidupannya, kok dia bisa ya punya penampilan yang kayak gitu. Mereka memang layak mendapatkan itu karena mereka mengusahakan tubuh yang sebagus itu, tapi Iya. bukan berarti kita membedakan antara memperlakukan orang yang satu dengan orang yang lainnya gitu. Karena emang kita juga tahu gimana rasanya berkomunikasi sama orang yang looking good gitu, bukan yang good looking tapi looking good, yang dimana dia berusaha buat tampil bagus, tampil yang Menarik. maksimal, yang menarik di hadapan teman bicaranya gitu. Dan ada juga orang yang nggak memperdulikan hal itu kan juga berbeda ya, kita juga menilainya beda. Makanya kalau misal orang-orang yang menarik ini tadi dapat attention lebih atau dapat perlakuan yang bagus, perlakuan yang nice, yaitu layak gitu, karena mereka juga menghargai rekan bicaranya. Tapi sejujurnya itu agak membuat tertekan sih. Jadi ketika di suatu tempat gitu, memandang seseorang itu cantik, first impressionnya gitu loh, oh ini cantik, pasti pinter gitu. Jadi kan ekspektasi orang kan tinggi banget gitu loh sama orang cantik. Orang yang cantik pasti pinter, kadang gitu. Tapi ada juga, justru aku sering denger ya, malah orang yang cantik tuh ya lu dapet privilege ini karena lu cantik gitu loh. Ada beberapa Iya orang yang kayak juga gitu. malah kayak gitu. Jadi ada juga yang ngomong orang cantik tuh nggak pinter, dia cuma mengandalkan kecantikannya aja kayak gitu. Nah, Banyak persepsi-persepsi yang terbaran di masyarakat ya. tapi orang cantik pasti nggak pinter. Itu tuh udah kayak orang kayak cantik doang kayak gitu loh. Ih cantik doang apa? Jadi nanti cuma cantik doang, ternyata otaknya kosong. Nah, justru orang-orang yang kayak gitu yang dianggap cantik tapi otaknya kosong, dia kayak harus harus berusaha lebih gitu loh. Kalau gue ini sampai sini juga karena usaha, bukan cuma karena gue cantik gitu. Semua hal itu pasti tentang cewek. Cewek itu harus cantik, harus pinter, harus bisa ini. Kita cewek itu banyak tantangannya gitu loh. Apa-apa harus bisa ini, harus bisa itu. Kayak orang-orang tuh mandang kita itu harus bisa. Iya, semangat belajar untuk para perempuan dan para bapak-bapak di luar sana. Nanti nggak adil kalau kita cuma sebut perempuan aja. Aku nggak ngerti arah kamera. Oke, bye-bye. Bye.